saya pengennya ke UGM gitu Pak. Nah saya udah ke Jogja Pak 2 minggu, tapi mikir kalau saya daftar nanti saya mau bayar pakai apa, nggak punya uang gitu. Kembali Pak saya akhirnya ke Departemen Keuangan. Halo sahabat Maestro, bertemu kembali dengan The Maestro, media para maestro berbagi info. Pada Maestro kali ini kita sangat beruntung sekali karena kita kedatangan tamu yang luar biasa. Insya Allah ini akan memberikan inspirasi bagi Anda kaum muda tentang semangat yang diperlukan untuk perjuangan hidup, dan bukan hanya itu saja. Perjuangan di dalam meniti karier dan kesuksesan. Bagi Anda yang saat ini bergerak di bidang audit, bergerak di bidang-bidang yang berkaitan dengan governance, tamu kita kali ini sangat berpengalaman dengan masalah audit. Beliau sangat berpengalaman dengan masalah-masalah governance, dan beliau sangat berpengalaman karena berkecimpung di bidang komite yang sangat berperan secara nasional, yaitu KSAP, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Dan tamu kita kali ini, Ibu Maestro ini, juga sangat terlibat secara langsung di dalam penyusunan LKPP dan bagaimana kita bisa mendapatkan BTP. Setelah 12 tahun kita menyusun laporan keuangan pemerintah pusat. Kita sambut tamu kita pada Maestro kali ini, Ibu Sumiati. Selamat datang, Ibu Sumiati. Terima kasih Pak Maranto. Lama sekali nggak bertemu ya, Bu Sumia. Saya kira teman-teman semua di Kementerian Keuangan hampir semuanya sudah mengenal Ibu Sum. Tetapi barangkali rekan-rekan lain yang di kementerian lain masih belum mengetahui sebetulnya peran Bu Sum yang sangat luar biasa ini. Saya juga memperkirakan dan menduga pada saat COVID-19 ini banyak hal baru yang harus diterapkan di dalam konteks governance pengelolaan anggaran belanja negara kita. Nah, Bu Sum, tetapi sebelum bicara hal-hal yang sangat serius, nampaknya generasi muda juga perlu sebuah inspirasi yang memompa semangat. Mbak Bu Sum bisa menceritakan kepada kita ini, terutama kaum muda, makna sebuah perjuangan dalam meniti karier, termasuk dalam sekolah, masa kecil, sehingga bisa memompa semangat kaum muda masa kini yang sudah banyak berlimpah dengan infrastruktur. Monggo Bu Sum. Terima kasih Pak, senang sekali ya kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat Pak, walaupun dalam situasi pandemi ya. Flashback, kalau saya lihat ya, perjalanan hidup itu memang penuh perjuangan. Tidak ada suatu capaian yang bisa diraih secara instan. Tapi semua itu memerlukan perjuangan, memerlukan waktu, memerlukan proses pembelajaran, sehingga apa yang kita capai, apa yang kita raih itu kita rasakan kenikmatannya gitu ya. Jadi luar biasa, kita bisa mensyukuri apa yang kita perjuangkan. Jadi semakin keras perjuangan, apabila berhasil, kepuasan semakin tinggi. Betul, ya? Iya. Jadi flashback di masa lalu, bagaimana saya dilahirkan oleh orang tua yang tidak pernah mengenyam dunia pendidikan. Namun selalu diberikan role model, diberikan contoh dalam kehidupan nyata bahwa walaupun kita berasal dari keluarga yang sangat sederhana,
tinggal di kampung, petani, tapi tidak kalah ya dengan yang lain apabila kita belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian kita bekerja dengan baik dan jujur apa adanya, tidak pernah berbohong gitu ya, terus bekerja keras, maka yakin bahwa kalau orang lain bisa, kita juga bisa. Itu yang selalu ditanamkan Bu Sum, saya ini terus terang mendengar cerita Bu Sum ini saya merinding ini gitu. Jadi artinya bahwa Bu Sum berangkat dari keluarga yang sederhana, orang tua bukan merupakan orang tua yang seperti sekarang yang punya dengan fasilitas, tetapi kemudian bisa memberikan sebuah inspirasi perjuangan hidup yang luar biasa ya Bu ya. Jadi bagaimana Bu itu supaya ini teman-teman saya kira terutama kaum muda ingin melihat, karena harus diakui kalau kita bicara infrastruktur, orang tua anak muda sekarang kan jauh berlimpah-limpah. Tapi dalam konsep perjuangan tadi nampaknya yang perlu mendapatkan sharing supaya mereka juga semangatnya makin tinggi. Baik Pak, kalau saya refleksi, saya merasakan bahwa rupanya sejak kecil saya itu belajar dari berbagai aspek. Ada yang belajar secara formal di sekolah, sebagaimana Bapak Ibu guru kita ajarkan. Itu memang kalau selama di dalam kelas dari sejak dulu kecil sampai dengan tua Pak, sampai dengan sekarang, saya kalau di kelas itu nggak pernah mengabaikan, jadi selalu mencermati setiap kata, setiap kalimat yang diucapkan oleh pengajar gitu ya, instruktur di kelas. Itu benar-benar konteks secara keseluruhan itu saya nggak mau lepas gitu ya, sehingga saya bisa mencermati betul, saya bisa mencerna, saya bisa menikmati, merasakan dan membayangkan nanti implementasinya seperti apa. Termasuk aku belajar akuntansi pemerintahan kita belum ada. Kita baru punyanya buku kas umum. Gimana ya nanti bisa punya neraca, bisa punya cash flow statement, bisa punya laporan realisasi anggaran yang benar gitu. Masa iya sih selamanya mau dikelola keuangan negara yang besar ini seperti ini, itu contohnya saja. Kemudian selain belajar secara formal, saya rupanya dari kecil itu sama orang tua saya, karena di kampung itu rupanya saya itu sekolah awam, Mbak. Sekolah awam, jadi sekolah dari kehidupan ya. Sekolah dari kehidupan, jadi diajarkan secara nyata dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada. Itu benar-benar ternyata belajar itu bisa di mana saja tanpa mengenal waktu dan tempat. Contohnya misalkan belajar karena bapak saya nggak pernah sekolah, tapi rupanya semangat belajar itu ada dari kecil Pak, sehingga belajar sama orang-orang yang bisa membaca itu dilakukan atas inisiatif sendiri. Tapi karena dulu buku itu terbatas, kertas itu terbatas di kampung, maka pada saat beliau mengajarkan ke saya, terutama itu huruf Jawa gitu ya Pak ya, yang itu di sekolah minim sekali, maka atau berhitung misalkan, itu bisa di mana saja. Jadi kadang lagi di halaman, kita duduk-duduk di batu gitu ya. Itu ternyata pakai pecahan genteng aja, pakai tanah itu sebagai buku. Itu ternyata bisa mengajarkan bagaimana kita berhitung. Atau sedang misalkan sore-sore hujan-hujan, kita ngerebus air gitu pakai tungku, kemudian sambil bakar singkong gitu ya. Nah, itu bapak saya biasa ngajarin misalkan, oh kalau angka huruf Jawa itu, nih Pak, tinggal ambil aja itu motong kayu bakar ranting yang kecil itu, langsung aja digundukan abu gosok yang abu dari tungku dikeruk gitu, langsung oh ini angka 1, ini angka 2 atau huruf gitu, itu langsung dihapus gitu. Saya masih kelas 1, kelas 2 SD gitu, suruh mengulang aja. Nah ini terus menerus gitu, ini ternyata sangat sederhana dan itu bisa kita pakai dimanapun juga. Jadi nggak harus bergantung pada buku, pen yang mahal, yang bagus. Ternyata apa yang ada aja bisa. Kemudian misalkan kita perlu peralatan rumah tangga, perlu kipas, kemudian perlu centong, perlu apa.
kita bisa membuat sendiri. Itu ada bambu, ya udah diikat aja bikin kipas. Itu ada batok kelapa, ya udah tuh bikin tuh misalkan centong atau sendok sayur irus ya kalau bahasa Jawa. Ya, Itu bisa. Atau kalau saya minta, Bapak pengen bubur kacang hijau, ya nanti kalau udah musim hujan kita nanam ya kacang hijau. Jadi benar-benar dari nanamnya sampai dengan bikin bubur kacang hijaunya, ya itu memang ditangani sendiri semua. Mengikuti gitu ya. proses alamiah. Mengikuti proses, jadi diajarkan secara alamiah. Sehingga saya bisa menjiwai, bisa menikmati. Kalau dulu saya mau makan bubur kacang hijau aja nunggu sampai panen, sampai masak. Sekarang tinggal di rumah, cari kacang hijau nggak usah nunggu gitu ya, bahkan kita hanya pakai HP aja kacang hijau udah nyampe rumah gitu ya. Ini perjuangannya itu beda sehingga memang generasi sekarang itu menikmati hasil-hasil. Saya kira ini sebuah inspirasi yang luar biasa. Busum mendengarkan cerita Busum ini luar biasa. Jadi pertama tadi saya merinding karena membayangkan perjuangan yang luar biasa, tetapi pada saat yang sama saya membayangkan orang tua Busum yang bisa menanamkan sebuah filosofi dan semangat yang luar biasa untuk putrinya, untuk membangun sebuah perjuangan. Dan saya kira pembelajaran lain untuk anak-anak muda sekarang, Busum tadi cerita belajar bisa di mana saja. Tidak harus dengan laptop sebetulnya, tidak harus dengan HP atau dengan fasilitas infrastruktur yang modern, tetapi memang kemudian semangat ya Bu ya, yang sangat menentukan. Nah tadi kembali ke cerita Ibu tadi, sampai dengan kesabaran Ibu dan Ayahanda mengajarkan menulis dengan ramping. Hal-hal yang seperti itu apa Bu yang kemudian bisa membawa semangat untuk perjuangan sampai Ibu akhirnya bisa meniti jenjang sekolah SMA, kemudian ke STAN gitu. Dan saya kira ini inspirasi yang luar biasa nanti bagi anak muda. Kalau saya lihat Pak, orang tua saya itu orang kampung tapi sangat visioner. Jadi teori-teori yang terkait dengan leadership, soft skill, ya, soft kompetensi itu saya merasakan diajarkan dari sejak saya kecil dan itu dimanapun berada. Jadi misalkan kita sedang jalan bareng ke sawah atau ke sendang ngambil air karena nggak ada sumur Pak di tengah kampung, jadi harus ngambil dari luar kampung, gendong kelenteng itu Pak pakai jun gitu ya. Itu sambil jalan itu selalu menceritakan kalau kita ini ngambil air masih seperti ini, lewat kali, kemudian tanahnya lempung, kalau musim hujan perjuangannya luar biasa, ngambil air untuk masak, untuk mandi, untuk nyiram tanaman gitu kalau musim kemarau. Sementara nanti Bapak cerita gitu, bahwa ini kalau di sana itu tinggal muter keran itu akhirnya udah ngalir gitu ya. Jadi selalu gitu. Tapi itu semua kamu akan bisa. Kuncinya adalah harus rajin belajar. Sing taberi sinau gitu. Jadi itu harus terus dan diingat-ingat, dititeni kalau belajar biar nggak lupa gitu. Sehingga terus belajar itu ya knowledge-nya terus terakumulasi. Selalu diberikan contoh, jangan seperti orang maunya cari belalang gitu, lari nepok satu dikempit lari lagi, ini lupa dikempit lagi, terakhir tinggal yang dikempit terakhir gitu. Nah itu diberikan contoh seperti itu, jadi harus benar-benar ini. Busum tadi ada bahasa Jerman yang muncul itu tadi, Romo Inggil tadi, mungkin teman-teman muda belum tahu ini, taberi sing sinau. Taberi itu maknanya adalah harus rajin dan serius ya Bu ya. Ini bahasa Jawa memang kadang-kadang susah diterjemahkan, tetapi feelingnya adalah taberi itu adalah belajar benar-benar serius dan penuh kesabaran ya Bu ya namanya itu ya. Iya Bu ya. Jadi pelajaran belalang saya kira cukup penting sekali ini. Jadi oke Bu.
Bagaimana selanjutnya Bu Sum melanjutkan itu setelah masa kecil, kemudian ke SMP, SMA, kemudian sampai ke STAN, barangkali Bu itu pengalaman yang luar biasa saya kira, karena berangkat dari sebuah keluarga yang sangat sederhana, dididik dengan sebuah semangat perjuangan, namun demikian infrastruktur kan tidak seperti anak-anak kita sekarang ya Bu ya, anak-anak muda sekarang. Jadi bagaimana perjuangan Ibu? Iya, satu hal yang saya syukuri Pak, walaupun kami orang kampung gitu ya, tapi orang tua saya sangat patuh, sangat memperhatikan apa yang diberikan atau diajarkan oleh pemerintah, oleh para pimpinan di desa saat itu. Jadi misalkan untuk jaga kesehatan dan pertumbuhan anak itu makan harus 4 sehat 5 sempurna. Itu yang namanya susu, kalau dulu kan dapat dari UNICEF Pak, itu udah dapat. Jadi Ibu waktu itu sudah minum susu Bu ya? Kamelco ya Bu ya? Nggak tahu Pak, karena udah diplastikin di kantong itu. Nggak tahu mereknya apa gitu ya. Itu bersyukur. Jadi sehingga dengan adanya anjuran seperti itu di kebun itu selalu sayuran, apotek hidup, sayur hidup, kemudian piara seperti ayam ya dan sebagainya, itu selalu ada, buah-buahan selalu ada gitu ya. Sehingga yang namanya 4 sehat 5 sempurna itu dari kecil itu udah ditanamkan. Karena kalau gizinya nggak bagus, kalau ini nanti makanannya nggak bagus, nggak sehat, gimana belajar bisa bener? Bapak saya selalu begitu, sehingga selalu makanan pagi gitu ya, itu selalu bagus gitu ya untuk ukuran orang kampung, dan semua itu dari kebun sendiri gitu ya. Itu bekal baru dari rumah gitu. Nah kemudian pada saat sekolah saya juga beruntung sekali, bapak saya orang kampung tapi menyadari ya hidupnya begitu karena nggak berpendidikan gitu. Sementara yang seumur tapi beruntung mereka bisa sekolah waktu itu udah bisa mendirikan bank gitu kan Pak. Jadi padahal ini yang bagus-bagus ini juga nggak lebih pinter gitu. Makanya selalu dicarikan role model untuk memompa supaya anaknya rajin sekolah dan juga bekerja dengan baik gitu. Nah yang namanya belajar itu bapak saya selalu dulu sampaikan, bocah sekolah itu kudu sinau. Sinau ku maca buku. Sehingga yang namanya buku textbook untuk belajar tuh Pak, apa yang diperlukan itu sejak saya kecil, sejak SD sampai dengan bapak saya meninggal itu saya kelas 2 SMEK waktu itu. SMEK itu sekolah menengah ekonomi pertama. SMP Pak. SMP tapi ekonomi gitu. Itu buku itu selalu lengkap. Sehingga bapak itu selalu tanya awal tahun gitu. Karena belinya harus ke Solo Pak. Jauh itu. Dulu jalan kaki dari rumah ke Sumberlawang itu jalan kaki 7 kilo. Nah, nunggu kereta api ya itu lama kemudian terus ke 3 serangkai itu biasanya belinya itu 1 set. Bu Sum, jadi pengalaman yang luar biasa. Jadi ayah Anda sangat concern sekali terhadap keberadaan buku ya Bu ya. Pendidikan. Kemudian untuk mendukung itu Ibu mendapat keberkahan gitu ya, karena ayah Anda selalu mengusahakan buku walaupun harus pergi ke Solo dan dari Sragen ke Solo berapa jam itu waktu itu? Sragen, kota Sragen ke kampung saya namanya Gading Pak, kecamatan Tangun. Ya. Kampung saya itu bersebelahan sebenarnya dengan kampungnya Pak Suminto. Oh iya. Satu kecamatan kita. Gading ke Sragen. Gading ke Sragen itu kalau dari rumah saya ke sekolah saya itu dulu 22 kilo. Jadi kira-kira segitiga gitu. Kalau ke Solo itu kami kalau sekarang itu kalau mobil 1 jam ya Pak ya. 1 jam, jadi sekitar berapa sih itu? Sekitar 40 kiloan ya. Iya. Kalau ke Sragen itu 22 kilo. Tapi jadi separuhan lah ya. Iya. Separuh dan segitiga gitu. Ya. Iya. Sragen Solo itu 33 kilo. Iya.
Ya, Iya, jadi iya. ya memang perjuangan gitu, tapi ya karena buku itu menurut bapak saya itu wajib ya, harus gitu, nggak bisa enggak. Anak sekolah kalau nggak baca buku terus belajarnya dari mana gitu, karena radio juga nggak punya. Jadi benar-benar buku gitu Iya, iya, source-nya iya. itu. Baik, mau lanjut jadi. Nah, kemudian saya itu terus ya waktu SD kan masih di kampung Pak, di kampung sendiri di satu kelurahan, jalan kaki juga dekat gitu ya. Tapi ya biasa kalau namanya anak kampung sebelum sekolah ya kerja segala macam dulu. Kadang-kadang udah dari sawah lari-lari mandi, asal mandi aja cuci kaki udah langsung lari ke sekolah gitu ya. Nah pada saat saya kelas 6 itu udah memikirkan untuk melanjutkan sekolah. Waktu itu sekolah paling dekat jaraknya 5 kilo. Nah memang dari kampung saya banyak kan jalan kaki Pak, memang nggak mampu beli sepeda. Ini beberapa saja yang bisa beli sepeda. Nah sama bapak saya dibelikan sepeda gitu ya. Dan ternyata sepeda itu sampai dengan sekarang nggak pernah saya jual. Masih ada Bu sepeda? Masih, tapi dipakai oleh, jadi dulu berputar aja gitu, diwariskan ke sana. Sepeda itu saya masih ingat dijualkan padi waktu itu 3 kuintal untuk beli sepeda. Sepeda 3 kuintal ya, masih nambah uang gitu. Tapi bapak saya seorang penabung yang baik. Kemudian saya nyepeda, kemudian sampai lulus kelas 2 bapak saya meninggal. Alhamdulillah Pak. Terus ada beasiswa Pak. Beasiswa Super Semar. Super Semar. Iya. Itu tahun berapa ya Bu ya jadi? Super Semar itu mulainya tahun 75. Nah, saya mulai dapat tuh tahun 76. Saya kelas 3. Dapat 6.500. Tapi uang sekolah saya 1 bulan cuma 250. Luar biasa. Dan nggak ada jajan seperti ini, nggak keluar uang transport karena sekolah pakai sepeda ya. Jadi uang itu bisa disimpan. Kemudian saya melanjutkan ke Semea, ya kan dari Semek Semea. Nyepeda lagi Pak. Di Sragen Bu? Di Sragen, Sragen. Kenapa saya ambil di Sragen? Karena jaraknya itu 22 kilo masih terjangkau, saya pulang pergi. Mengapa saya nggak kos selain menghemat uang adalah saya pikir ibu saya sendirian, udah sepuh dan ada sawah sedikit, ada kebun gitu ya. Rasanya tidak tega saya meninggalkan orang tua saya, ibu saya sendirian, sehingga saya harus memikirkan saya tetap harus belajar, harus sekolah, tapi di sisi lain kehidupan rumah tangga, kehidupan tadi ngurus sawah dan sebagainya juga saya harus tetap membantu supaya bisa berjalan. Sehingga kalau saya berangkat ke sekolah itu biasanya sudah gonceng bronjong itu Pak, bawa rombong taruh di sepeda, apa aja, kadang bawa kompos, nanti ditinggal di sawah, kadang bawa bibit, kemudian atau mungkin bawa sesuatu dibawa ke pasar dijual baru sekolah gitu ya. Atau kalau pulang biasanya mampir ke sawah, apakah itu nanam padi ataukah manen singkong ataukah nyangi rumput matun gitu ya, ataukah panen ya. Nanti ya sampai sore baru pulang gitu. Jadi itu suatu hal yang biasa saya lakukan. Jadi 22 kilo. Kalau sekarang kan anak-anak muda kan sekarang goes gitu ya Pak, tapi buat fun gitu, buat olahraga. Kalau itu betul-betul transportasi ya. Kalau saya benar-benar dulu untuk transportasi. Pagi berangkat 22 kilo, pulangnya 22 kilo lagi. 44 kilo 44 setiap hari. Kilo. Pantesan sampai sekarang Bu Suma tetap sehat gitu ya. Belum lagi kalau Bengawan Solo banjir Pak, wah seru tuh. Benar, melewati kan Pak. Ini airnya bisa sampai nutup as sepeda itu Pak. Itu berat sekali kalau udah ada angin gitu. Itu ke jalan Bu? Jalan. Banjirnya. Iya. Jadi pengalaman yang sangat ini luar biasa Bu, pengalaman. Jadi hai kaum muda sekarang, jadi saya kira apa yang disampaikan Bu Sum ini menjadi inspirasi anak muda mudah-mudahan. Jadi kalau sekarang kan katakanlah transport pasti menjadi lebih mudah dibandingkan dengan dulu. Iya. Tetapi Bu menarik sekali ya, jadi 44 km per hari
Dan itu ibu jalani selama 3 tahun berarti? 3,5 Pak, karena dulu ada perpanjangan Oh itu iya, beralih iya. tahun ajaran Betul. dari Januari Desember ke Juli. Itu ibu masuk SMEA ya Bu ya? Di Semeang ya. Saya ingat saya itu tingkat 1 masuk. Iya, saya kelas 2 Pak. Kelas 2 Semeang. Jadi memang saya sudah tua ya Bu. Ya kita nggak jauh Pak. Iya, kita sekitar 3-4 tahun ya. Oke. Monggo Bu, terus lanjut ke perjuangan di SMEA. Dan saya kira kalau kita bicara stan itu kan tempat kawah candera di muka anak-anak muda Indonesia yang pintar dan dari seluruh Indonesia ya Bu ya. Ceritanya bagaimana Bu itu dulu bisa masuk stan gitu ya? Jadi ada suatu ini ya, tampaknya perjalanan hidup Pak yang saya pikirkan sejak saya SD. Ternyata saya alami semua. Jadi waktu SD Pak, bapak saya udah sepuh, udah nggak kuat lagi lah Pak kalau harus nyangkul, berujul, melupuk itu ya. Maka punya Tegal gitu, itu dijual karena agak jauh dari rumah. Ya, bilang saya ini Tegal dijual, kemudian disimpan di bank saja, nanti dapat bunga. Bapak udah nggak kuat kerja di ladang gitu, jadi ditabung, nanti hasilnya buat kamu sekolah. Jadi selalu mimpinya hanya sekolah Pak. Kalau misalkan pakaian atau yang macam-macam seperti yang lain main itu enggak. Jadi tapi kalau namanya sekolah buku harus lengkap, ini harus ada gitu. Ini nanti buat sekolah gitu. Jadi nanti kamu harus sekolah sampai bilangnya tutup. Nggak tahu tutup itu artinya apa. Jadi sampai tutup itu sampai tuntas, sampai tuntas gitu kira-kira seperti itu. Terus sekolah itu tutup gitu. Nah, namun pada saat saya kelas 4 ternyata dulu bank bangkrut Pak. Dulu ada Bank Agung, Bank Nusaharta yang itu ya Pak. Nah, tahun 70-an itu, 71 ya. Nah, itu bank berguguran. Nah, disitulah terkena. Nah, terus saya mikir waktu itu, kalau kita nyimpen uang kan di sana dicatat ya. Kemudian kalau mestinya dipinjamkan juga ada jaminannya kan Pak. Dulu ada borek gitu kan istilahnya, tanah dan sebagainya. Tapi kok nggak bisa mengembalikan uang ini, kenapa ya? Jadi ada penasaran itu Pak. Nah terus dengar-dengar yang senior sekolah SMEA itu katanya itu ini tata buku, belajar ngomongin bond, katanya itu susah gitu. Jadi saya semakin penasaran Pak, sehingga akhirnya saya sekolah pilih SMED Pak, karena tertantang katanya dulu itu ujian bond itu susah tata buku itu susah gitu. Ada bond A, bond B. Iya, sehingga saya pada saat sekolah itu sama bapak itu langsung dibelikan buku Amaniuli Pak. Jadi saya udah kenal tata buku Amaniuli yang dipakai di stan tingkat 1 itu waktu saya SMED gitu ya. Luar biasa. Dan biasa belajar sendiri di rumah dibaca gitu ya. Nah itulah sampai akhirnya begitu saya lulus SMED ya, karena tadi dapat beasiswa juga, semakin percaya diri itu tumbuh Pak. Maka saya melanjutkan ke SMEA. Alhamdulillah di SMEA terus Pak mendapatkan beasiswa sehingga tetap bisa berjalan begitu ya. Nah, saya punya guru tata buku akuntansi yang sangat bagus. Beliau namanya Pak Parjanto. Itu beliau juga dari keluarga yang kurang berada dan ngenger-ngenger, tapi sampai bisa menjadi guru SMEA, itu sekolah sampai sarjana muda. Nah, beliau pintar banget memotivasi dan menyampaikan waktu itu bahwa di Departemen Keuangan itu ada sekolah ikatan dinas. Tapi nggak tahu namanya apa, Pak. Nggak tahu namanya apa. Sehingga terus, kalau udah masuk sana, itu nanti jadi pegawai Departemen Keuangan, jadi akuntan. Akuntan itu begini cerita gitu, pekerjaan akuntan. Nah, padahal orang tua saya itu tahunya, kelihatannya mendoakan saya itu dari dulu itu jadi pegawai negeri dan jadi guru, Pak. Nah, tapi pada saat saya kelas 2 SMEA, pada saat perpanjangan itu, Pak, itu mulai guru saya itu kalau misalkan terlambat atau nggak masuk gitu, itu kadang ngasih tahu pesan supaya saya itu menyiapkan dan bisa ngajari teman-teman.
Jadi saya biasa bikin rasa lajur di papan Ya, ya, tulis, ya. mengerjakan gitu. Jadi Dan semacam asisten dosen tapi waktu sebenarnya ya. Iya, kelas 2. Kemudian beliau punya kursus tata buku untuk ujian PON. Kalau beliau nggak ada, biasanya saya diminta Pak untuk menggantikan. Nah, muridnya itu ya alumni SEMEA, ya ada sarjana muda, ada pegawai BRI, ada pegawai PTP gitu ya di daerah itu lulusan SMA gitu. Saya ngajari Pak tata buku, hitung dagang. Itu Gusum kelas 2 itu. Kelas 2, luar biasa. Nah, kemudian juga pegawai BRI ada yang di sana itu dulu kan kalau mereka mau naik pangkat itu harus ujian katanya. Ya. Nah, itu juga marani saya Pak untuk ngajari beliau-beliau itu. Ajari satu soal, nanti ngerokok dulu, ngopi dulu gitu kan. Jadi di situ membangun perasa percaya diri bagi saya yang luar biasa saat itu. Oh, kalau mereka sarjana muda, ada dari perguruan tinggi negeri, ada dari dulu YKPN, ada akademi perbankan, sudah kerja di BRI, sudah bekerja di BRI saja ternyata seperti itu kompetensinya, kira-kira begitu. Wah, ini nambah semangat, aku juga harus bisa gitu. Nah, di situ Pak. Nah, karena seperti itu kemudian terus berlanjut, kelas 3 juga guru saya sangat bagus gitu, Daruyah gitu namanya. Yang Pak Parjanto itu beliau baru dipanggil pulang beberapa hari yang lalu. Oh, Pak Parjanto. Iya. Dan sempat dulu saya ajak umroh sekali. Inilah berkah ya. Kemudian ngasih tahu kalau ada stand. Nah, waktu itu kan mikirnya, saya pengennya ke UGM gitu Pak. Nah, saya udah ke Jogja Pak 2 minggu, tapi mikir kalau saya daftar nanti saya mau bayar pakai apa? Nggak punya uang gitu. Kembali Pak, saya akhirnya ke Departemen Keuangan ke Jakarta naik kereta gitu, tanya ke lapangan Banteng. Jadi waktu turun kereta di Gambir, kita kan juga nggak tahu, belum pernah ke Departemen Keuangan gitu. Tanya sama polisi yang jaga Departemen Keuangan di mana. Ke sana bisa naik apa? Oh, naik bajai Rp300 gitu. 300 waktu itu. 100. Naik bajai Pak ke lapangan Banteng. Terus tanya. Padahal kalau tahu, itu jalan ya Bu, biasa jalan. Iya, nggak tahu Pak. 22 kilo per. Terus dikasih tahu, tempatnya di Jalan Purnawarman di Kebayoran Baru. Dari sini naik bis nomor 12, nanti turun Apotek Senopati. Dari situ naik becak 100 perak gitu. Sampailah di sini. Baru buka hari ketiga Pak. Alhamdulillah. Ya, terus daftar. Ya, alhamdulillah pada saat mengikuti. Luar biasa ini perjalanannya. Ya. Tapi dari situ Pak, saya melihat ada 2 hal. Saya ingin jadi akuntan. Ibu saya, orang tua saya, ibu saya terutama mendoakan saya itu jadi guru. Jadi guru. Nah, pada saat penempatan Pak, keluar SK penempatan, ternyata sekolah saya di STAN, tapi penempatannya jadi asisten dosen di STAN PPPK. Wah. Jadi apa yang saya mau dapat, apa yang diinginkan orang tua dapat gitu. Jadi ini yang namanya doa dari orang tua. Itu berkah anak solehah. Itu ternyata luar biasa. Bahkan sampai saya udah bekerja, udah muter-muter. Ibu saya itu setiap sore atau malam saya pulang itu selalu ditanya, "Iki mau bar ngajar sekolah ini?" Jadi selalu persepsi beliau saya itu guru Pak. Jadi itulah ternyata dua-duanya gitu ya selalu berada dalam diri saya dan memotivasi saya. Saya juga ingin orang tua saya itu keinginannya itu bisa terpenuhi gitu ya. Sebagai seorang anak tentunya juga ingin berbakti kepada orang tua, tapi di sisi lain apa yang saya inginkan saya juga dapat, sehingga akhirnya jadi guru akuntansi. Luar biasa. Saya kira ini luar biasa, pengalaman yang sangat memberikan inspirasi. Nah, kemudian masuk ke STAN Bu. Saya pernah mendengar cerita kalau ada seorang mahasiswi STAN yang merupakan gambaran wanita Jawa sepenuhnya. Itu
Jadi sederhana, rambutnya panjang, ya. Rambutnya panjang, kemudian pinter dan tempat bertanya teman-teman pada saat kuliah. Gimana ceritanya, Bu?